Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik Tribuners, bersama kita hari ini Bupati Morowali Utara 2 periode, Pak Delis Julkarsonehi. Beliau sekaligus ketua DPP bidang hubungan antar lembaga Hanura. Iya. Oh, siap. Ini kabar baru nih Pak. Ternyata kita sudah di DPP Pak. Iya. Siap. Baik, masyarakat Morowali Utara mungkin sudah kenal baik dengan beliau, begitu pula di Sulawesi Tengah, tapi alangkah baiknya kita lebih mengenal lagi beliau, mengingat kembali ini karena kita ketahui bahwa agenda politik beliau ke depan, apalagi sebagai DPP, tentu ada yang lebih menantang lagi akan menghadapi agenda-agenda lain. Ini boleh diceritakan sedikit Pak, suka duka menjadi kepala daerah di periode kedua di beberapa pekan terakhir. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih para Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih bagi Tribun Palu yang boleh mengunjungi Kabupaten Morowali Utara. Dan hari ini boleh berjumpa dengan kami, dan tadi disampaikan oleh adinda saya apa yang menjadi suka duka menjadi kepala daerah di periode kedua. Ya tentunya sebagai kepala daerah hal yang menyukakan kita adalah ketika program kita boleh dirasakan oleh masyarakat, boleh dinikmati oleh masyarakat, dan boleh tercapai apa yang kita janjikan kepada masyarakat. Ini menjadi sebuah kepuasan bagi seorang kepala daerah ketika hal-hal yang menjadi harapan masyarakat ini boleh terwujud, dan ini tidak bisa diukur dengan materi. Nah tentunya tantangannya sangat banyak tentunya sebagai kepala daerah, apalagi Morowali Utara sebagai kabupaten yang relatif masih baru. Pada tahun ini kami baru berusia 12 tahun. Nah tentunya sebagai kabupaten yang muda masih banyak persoalan yang harus diselesaikan. Nah tentunya ini menjadi tantangan, apalagi tahun-tahun terakhir di tengah-tengah efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat, maka suka tidak suka, maka kepala daerah harus berupaya untuk berinovasi, berkreasi, untuk memaksimalkan pendapatan daerah sehingga bisa memaksimalkan pembangunan dan bisa merealisasikan program-program yang telah dijanjikan kepada masyarakat. Tentu saja di periode kedua ini harus ada agenda khusus atau ada program yang akan diprioritaskan oleh Pak Bupati untuk kesejahteraan masyarakat. Ini bisa dijelaskan kepada Tribuners Pak Bupati, silakan. Iya, baik. Di periode kedua ini kami masih tetap fokus pada menjawab persoalan pokok masyarakat, ya permasalahan yang mendasar yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu yang pertama kami fokus betul masih pada kesehatan. Bagaimana kami mewujudkan visi besar kabupaten ini, yaitu terwujudnya masyarakat Morowali Utara yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Jadi fokus pertama kami adalah sehat, karena sehat ini menjadi kunci bagi semuanya. Kita tidak bisa menciptakan generasi yang cerdas kalau generasi kita tidak sehat. Kita juga tidak bisa menciptakan generasi yang produktif sehingga bisa mencapai kesejahteraan kalau generasi kita juga tidak sehat. Karena itu program kami masih fokus betul-betul bagaimana kesehatan, bagaimana masyarakat bisa menikmati akses kesehatan, baik pendanaan. Ya alhamdulillah kami sudah, dan puji Tuhan kami sudah, Morowali Utara sudah tahun ke-4 berstatus sebagai kabupaten dengan status Universal Health Coverage dengan cakupan seringkali di atas 100%, sehingga tidak ada lagi masyarakat Morowali Utara yang tidak bisa berobat karena masalah biaya. Karena semua telah tercover lewat BPJS Kesehatan. Ya, yang penting mereka memiliki KTP Morowali Utara. Demikian juga pembangunan sarana prasarana kesehatan sampai ke pedesaan, dan juga tentunya bagaimana menyiapkan sumber daya manusia untuk bisa mencukupi untuk boleh melayani masyarakat. Kemudian fokus kami yang kedua tentunya masih di pendidikan. Bagaimana mengembangkan pendidikan yang bisa menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing. Kami sadar Morowali Utara dianugerahi Tuhan kekayaan alam yang sangat luar biasa. Tapi tentunya kita tidak bisa bergantung pada sumber daya alam yang akan habis ini, maka tidak ada jalan lain, kami harus mendorong untuk membangun sumber daya manusia sebagai fondasi yang kokoh untuk bisa membangun daerah ini ke depannya, dan ini merupakan upaya yang panjang dan berkelanjutan. Kemudian kami juga masih fokus pada bagaimana peningkatan kesejahteraan berdasarkan potensi wilayah masing-masing,
bagaimana mengembangkan secara optimal daerah-daerah, kecamatan-kecamatan, desa berdasarkan potensi masing-masing. Kemudian fokus kami yang berikut adalah pembangunan infrastruktur yang menghubungkan antar wilayah. Karena sekali lagi sebagai kabupaten yang baru, masih banyak jalan-jalan kami, jembatan kami yang belum terbangun, sehingga ini menjadi fokus kami untuk bisa kami bangun sehingga bisa meningkatkan akses ya, dan tentunya lalu lintas barang dan orang serta jasa yang ada di Kabupaten Morowali Utara. Kemudian yang kelima, kami fokus betul untuk penataan birokrasi sebagai instrumen penting dalam jalannya pemerintahan dan juga instrumen penting bagi pelayanan publik, pelayanan masyarakat yang ada di Kabupaten Morowali Utara. Ya, kami juga bersyukur ketika kami pertama menjabat dulunya kami masih ada di Sakip, RB kami masih ada di peringkat penilaiannya C, hari ini telah naik menjadi B, artinya ada peningkatan, perbaikan dalam rangka penataan birokrasi dan reformasi birokrasi yang ada di Kabupaten Morowali Utara. Siap. Kabarnya Pak Bupati bakal membagikan ini duit sebesar 1 miliar untuk desa, itu apa benar Pak, dan untuk apa kira-kira Pak? Ini di luar, katanya di luar dana desa dan sebagainya. Iya, jadi sebenarnya bukan membagikan tapi mengalokasikan. Mengalokasikan. Ya, mengalokasikan anggaran 1 miliar satu desa yang kami sebut dengan program Gerbang Desa atau Gerakan Membangun Desa. Ini sebagai bagian dari program percepatan pembangunan desa. Kenapa kami mengalokasikan 1 miliar satu desa ini? Yang pertama, ini menjawab persoalan seringkali desa mengeluhkan bagaimana usulan-usulan dalam musrembang di tingkat desa itu tidak terakomodir ketika penyusunan anggaran di APBD. Sehingga dengan mengalokasikan 1 miliar, maka kami pastikan bahwa kue pembangunan ini terbagi merata di setiap desa. Tidak ada lagi desa yang tidak tersentuh pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Yang kedua juga tentunya ini membuka peluang bagi pergerakan perekonomian di desa. Kita tahu bahwa cita Bapak Presiden yang ke-6, bagaimana membangun Indonesia dari desa, dari pinggiran. Nah, tentunya ini sejalan dengan cita Bapak Presiden, dan ini kami mulai lakukan sejak tahun ini. Sejak tahun ini, Pak? Iya, ini sudah jalan, dan para pemerintah desa telah memasukkan usulan-usulan kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan program 1 miliar satu desa ini. Siap. Ya. Sebagaimana Tribuners ketahui bahwasanya Kabupaten Morowali Utara ini adalah daerah industri, daerah pertambangan dan perkebunan. Tentu saja masyarakat Kabupaten Morowali Utara yang diberkahi oleh Tuhan memiliki banyak potensi untuk menjadi calon pekerja. Ini tentu, apa saja upaya pemerintah dalam hal ini Pak Bupati dalam hal meningkatkan potensi kerja, menyiapkan masyarakat menjadi siap kerja. Ya, saya pikir ini memang salah satu program kami juga dalam rangka tadi meningkatkan kesejahteraan. Siap. Karena salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan yaitu menciptakan lapangan kerja sehingga yang tadinya tidak berpenghasilan menjadi berpenghasilan. Nah, memang persoalan kita hari ini adalah sistem pendidikan kita belum betul-betul inline dengan dunia kerja. Betul. Artinya sistem pendidikan kita hari ini kita belum betul-betul memprediksi, menyiapkan generasi kita sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja di masa yang akan datang. Sehingga seringkali faktanya hari ini boleh kita melihat para Tribuners bahwa data di Indonesia dulu kita menyiapkan SMK itu untuk menjadi sekolah yang menyiapkan tenaga kerja yang terampil, yang bisa langsung siap kerja dengan skill yang dimiliki. Tapi survei membuktikan dan fakta data statistik membuktikan bahwa lulusan yang paling banyak menganggur adalah lulusan SMK. Nah, karena itu persoalan ini juga tentunya akan dirasakan oleh semua daerah. Karena itu langkah apa yang kami lakukan dalam rangka menyiapkan generasi kita ini untuk bisa terserap dalam lapangan kerja, maka pemerintah Kabupaten Morowali Utara sejak awal kami menjabat sebagai bupati, maka kami menyiapkan pelatihan-pelatihan vokasi lewat lembaga pendidikan keterampilan LPK yang ada, kami bekerja sama, dan ini kami subsidi biayanya, pelatihannya untuk pelatihan-pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri atau investasi yang ada di Kabupaten Morowali Utara. Kami telah melakukan pelatihan untuk sopir dump truck, pelatihan untuk operator alat berat, ya. Kemudian hari ini sementara berjalan adalah
pelatihan elektrikal untuk tenaga elektrikal dan juga pelatihan untuk welder atau tenaga pengelasan. Dan ini biayanya ditanggung oleh pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara untuk putra-putri daerah Kabupaten Morowali Utara. Dan tahun ini juga kami akan membuka kelas karena gedungnya sudah siap. Tahun ini kami akan membuka kelas kursus bahasa Mandarin. Karena kita tahu bahwa investasi yang banyak hari ini di Morowali dan Morowali Utara adalah investasi China, sehingga kami perlu menyiapkan tenaga kami untuk bisa terserap di perusahaan-perusahaan yang ada yang berinvestasi di Kabupaten Morowali Utara. Demikian Tribuners. Siap. Tribuners, sebelum kita berpisah, langkah baiknya kita dengar dulu nih pesan dan saran dari Pak Bupati agar kita bisa sama-sama mendukung pemerintahan ke depan hingga pemerintahan beliau berakhir. Silakan Pak Bupati. Ya baik, para Tribuners dimanapun berada, satu mungkin pesan kami bahwa pembangunan ini bukan hanya tanggung jawab kepala daerah, tapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Karena keberhasilan pembangunan tidak hanya dinikmati juga oleh kepala daerah, tapi akan dinikmati oleh seluruh masyarakat. Karena itu saya mengajak, ayo seluruh masyarakat termasuk para Tribuners, mari sama-sama kita berkontribusi sekecil apapun untuk menunjang, untuk menopang, untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah, di Kabupaten Morowali Utara. Ketika semua komponen yang ada, ketika semua masyarakat terlibat, maka saya percaya percepatan pembangunan akan bisa terjadi dan tentunya hasilnya kita akan bisa nikmati bersama, khususnya bagi seluruh masyarakat yang ada. Karena itu, mari kita berupaya bersama-sama, bergandengan tangan, bersinergi, berkolaborasi untuk bersama-sama membangun negeri kita, membangun Sulawesi Tengah, membangun Kabupaten Morowali Utara. Terima kasih. Luar biasa sekali Pak Bupati. Baik Tribuners, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Terima kasih banyak atas waktunya Pak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.